Sudah hampir 3 minggu lamanya hujan tak kunjung berhenti. Tampaknya karena itu, kini emosi Damar mulai memuncak tiap harinya. Bahkan remote TV pun tak luput dari amarahnya. Ia menekan keras dan cepat tombol-tombol remote TV itu. Bahkan tega membantingnya tepat ke arah televisi. Apaan sih? Itu mulu yang diliatin. Di mana-mana banjir sama longsor mulu yang diberitain. Si itu cari muka, si anu cari perkara. Muak gue di rumah mulu. Kapan berhentinya sih ini hujan? Dari arah dapur, Bu Risa berjalan mendekati Damar dengan membawa sepiring sarapan pagi untuk putranya itu. Bu Risa lalu menasihati Damar. Kamu jangan ngomong gitu, Mar. Tuhan masih baik ke kita. Kita nggak kena dampak besarnya juga. Kasihan orang-orang yang terdampak, Mar. Kehilangan tempat tinggal, harta benda, bahkan keluarga. Ya bukan salah kita dong. Tuhan yang ngasih kok. Astagfirullah. Damar, kamu nggak boleh ngomong gitu. Mungkin hujan ini teguran dari Tuhan buat kita para manusia, atau karena alam capek lihat tingkah kita yang semena-mena. Emang kita apain tuh alam? Aku nggak nebang pohon, nggak bunuh satwa, nggak bakar hutan, nggak nangkap ikan sembarangan, nggak nambang atau segala macamnya deh. Aku nggak pernah merusak apapun dari alam, Bu. Terus tiba-tiba alam marah ke kita gitu. Mar, kamu tahu dari mana kita bersih dari kesalahan atau dosa? Ya udahlah, nih makan dulu. Udah ibu siapin makanan buat kamu. Oh, udahlah Bu, capek mau tidur. Nanti bangunin kalau reda. Masa tidur lagi? Ini makanannya juga. Masa nggak kamu makan? Ibu udah capek-capek buatin loh. Di kamarnya, Damar memaki-maki tak karuan. Ia mencoba menelpon kedua sahabatnya. Tetapi sinyal internet lambat dan sulit diakses akibat hujan. Dengan gusar, Damar membanting ponselnya ke kasur. Ia membuka paksa bungkus roti gandum kesukaannya, sembari berjalan membuka jendela. Ia lalu melempar bungkus plastik rotinya keluar jendela, menambah tumpukan plastik di depan jendela kamarnya. Setelah menutup jendela, dengan satu bantingan, Damar berteriak frustasi sebelum akhirnya terlelap. Saat Damar terbangun, hujan benar-benar berhenti dan matahari kembali menampakkan diri. Ia langsung menelpon kedua temannya untuk mengajak bertemu. 1 minggu telah berlalu. Tanah dan pohon perlahan mengering kembali berkat matahari. Kehidupan di lingkungan Damar sudah mulai berjalan seperti sedia kala, karena daerahnya yang berada di dataran tinggi tidak terdampak begitu besar. Hutan di belakang rumahnya masih rapat, sehingga longsor tidak terjadi. Melihat situasi terkendali, sore itu Damar menagih janji pada teman-temannya. Ia bergegas berlari menuju motornya. Bu, aku pergi keluar dulu ya. Mau kemana kamu? Bentar aja kok, Bu. Mau ketemu Jeffrey sama Anton. Damar segera melajukan motor modifikasinya. Suara bising menggema dan asap mengepul dari knalpotnya. Tak berselang lama, Damar sampai di tengah hutan, bekas pembangunan pabrik yang kini terbengkalai. Tempat ini cukup luas tanah lapangnya, karena beberapa pohonnya sudah ditebang. Ternyata Damar datang lebih dulu. Sambil menunggu rekannya, ia lalu berjalan menuju sungai tak jauh dari sana. Sembari menikmati roti gandum yang sempat ia beli, ia bersenandung pelan menatap langit. Angin kencang meniup hawa panas. Setelah menghabiskan roti, Damar memasukkan batu pada bungkus plastik rotinya dan melemparnya ke aliran sungai, hanya untuk bersenang-senang. Tak lama, kedua sohibnya datang dan membawanya kembali ke area pembangunan. Alangkah terkejutnya Damar, ternyata Jeffrey membawa beberapa alkohol.
Loh, ngapain lu bawa alkohol? Tanya Damar. Ya buat senang-senang lah. Kita butuh perayaan pasca bencana bro. Ya nggak Ton? Yoi bro. Anton tampaknya sudah meminum alkohol itu. Tindakannya sudah mirip orang yang kehilangan akal. Ia tertawa mengelilingi pepohonan sambil menyiramkan alkohol di rerumputan di sekitarnya. Di sisi lain, Jeffrey menyodorkan segelas kecil alkohol pada Damar. Damar mencoba sedikit, namun lidahnya tak pernah mau menerima alkohol. Alah, lemah lu Mar, belum apa-apa udah muntah. Gak enak ah, mending gue ngerokok aja. Sore itu, Damar hanya duduk, mengingat kenangan ayahnya yang meninggal saat bekerja di proyek pembangunan pabrik ini. Ia lalu mengukir nama ayahnya di salah satu pohon yang bertuliskan angka 9. Pandangannya lalu beralih pada Jeffrey yang ternyata membuang puntung rokoknya tepat ke atas alkohol yang ditebar oleh Anton tadi. Sontak, Damar berlari, menginjak-injak puntung rokok yang hampir mengalirkan api. Namun, kelegaannya buyar tatkala mendengar jeritan Anton dari balik pohon. Damar berlari mendekati Anton, terkejut melihat kobaran api mulai membesar hingga menyambar pepohonan lain. Beruntung, ia masih sempat menarik Anton. Meskipun kini tangan kiri dan setengah wajah sahabatnya itu telah terkena jilatan api. Ia menggendong Anton dan menarik tangan Jeffrey yang masih tertatih-tatih. Damar memapah mereka menuju sungai yang tadi ia kunjungi. Memang tak dalam, tetapi cukup untuk mengurangi panasnya sambaran api yang kini telah mengepul. Damar mencari ponselnya dan baru teringat ternyata ponselnya masih berada di tempat ia duduk tadi. Tanpa pikir panjang, Damar membalut tubuhnya dengan baju basah teman-temannya dan berlari melewati kobaran api. Usahanya membuahkan hasil. Ia mendapatkan ponselnya dan bergegas kembali ke sungai. Ia lalu menghubungi Pak Jaka, pamannya Anton, seorang pemadam kebakaran yang kantornya tak jauh dari hutan. Setelah menutup panggilan, Damar terpana melihat sekelilingnya. Teriakan kesakitan Anton dan tangisan Jeffrey bergema di telinganya. Napasnya kini mulai sesak. Barangkali karena menghirup karbon dioksida yang berlebihan. Pandangannya memutar. Ia hanya melihat bayangan ibunya yang tersenyum. Pandangan Damar beralih ke arah jalan menuju rumahnya. Ia baru ingat, hutan sangat berdampingan dengan rumahnya. Merasa teman-temannya bisa menunggu sebentar, dan pemadam kebakaran juga sedang menuju ke sana. Damar memutuskan untuk berlari, mencari jalan menuju rumahnya. Sayangnya, jalan menuju rumah telah dikuasai api, dan ia terjebak di tengah kobaran. Rasa panas yang membakar, serta asap yang terus memaksa masuk ke paru-parunya, berhasil merenggut kesadarannya. Entah berapa lama ia tak sadarkan diri. Kini ia sudah berada di ruangan serba putih, dan ingatan kejadian sebelumnya terputar kembali dalam pikirannya. Seorang suster datang, menjelaskan bahwa ia kini dapat dipindahkan ke ruangan rawat inap. Ia mencoba memanggil-manggil seseorang, namun suaranya tak kunjung menampakkan diri. Kaki kanannya mati rasa. Setelah dipindahkan, dokter memberitahunya kenyataan yang sungguh melukai hatinya. Ia kini tak akan bisa lagi berbicara, dan kaki kanannya telah diamputasi. Namun yang membuat batinnya terguncang adalah kenyataan bahwa kini ia hidup sebatang kara, dan kedua sahabatnya juga ikut meninggal dunia. Semua, ia telah kehilangan semuanya. Ibu, rumah, sahabat,
harta benda, bahkan bagian dari tubuhnya. Tapi, benarkah segalanya telah hilang dari dirinya? Siapa yang bersalah atas semua ini? Apa yang menyebabkan semua ini terjadi? Pertanyaannya, apa atau siapa? Dan benarkah kita luput dari kesalahan dan juga dosa? Karena sekecil apapun yang kita perbuat, mungkin saja memberikan dampak besar pada dunia. Maka berhati-hatilah dalam bertindak, sebelum Tuhan dan seisi dunia menegur dengan caranya.